sudah mengganggu atas waktunya buat kesempatan malam hari ini. Sebelumnya kami perkenalkan, saya Omri Manurung, atas yang membuat laporan terhadap Pak Vicky Prasetyo terkait pembuatan mini soccer. Dan sebelumnya kita minta maaf atas kejadian ini semua. Bukan kita tujuan bikin sesuatu hal yang bersifat mungkin kata yang lain-lain itu supaya tersorot atau apa, bukan. Karena ini hanya menuntut hak kami aja Pak. Itu aja. Ya saya pikir supaya Pak Vicky punya niat untuk menyelesaikannya, udah seperti itu. Bang, terkait respon dari Vicky tadi, mungkin ada sanggahan dari abang sendiri yang menyangga si Vicky atas apa yang dituduhkan melalui abang. Nah, yang pertama tadi saya dengar Mbak Nabela tentang masalah besi yang disampaikan. Saya dengar tadi itu besi 8 ulir. Secara data yang pernah kami sampaikan ke beliau untuk pembuatan badan jalan konstruksi itu, yang kami kasih RAB dan disetujui mereka adalah ada di sini. Itu adalah besi 6 polos. Ini ada datanya. Kita berbicara pakai data, karena data ini yang kita lakukan waktu itu, sehingga saudara Bella dan saudara Vicky, saudari Bella dan saudara Vicky itu menyetujui untuk pembuatan konstruksi badan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembuatan pengecoran mini soccer, sebenarnya secara RAB yang kami sampaikan itu adalah bukan sistem pengecoran, tetapi sistem gravel. Ini waktu itu ada RAB dan ini disetujui. Di mana pengecoran itu adalah atas tiba-tiba permintaan Mbak Bella, bukan berdasarkan RAB yang kami sepakati. Dan dirubah itu semua, itu belum ada kesepakatan, tapi kami jalankan karena itu perintah dari Mbak Bella. Karena kita sudah sampaikan akan berisiko besar, karena tanahnya itu tidak akan labil. Nah, kalau disampaikan tadi ada pecah, itu kan sudah 4 bulan yang lalu. Kalau mau lihat itu harusnya di bulan Oktober, gitu loh, bapak-bapak sekalian. Itu kita harus secara teknis harus dipahami. Kalau 4 bulan kemudian wajar, karena tidak ada perawatan, tidak ada perbaikan. Karena di situ kan di dalam konteks kita itu secara lisan harusnya ada pembayaran. Dan ada pernah saya WA beliau di tanggal 5 Oktober itu, ini atas nama Pak Vicky, dan ada saya sampaikan di situ, Pak, terhadap masalah invoice itu ada di sini saya sebutkan. Jadi jangan disampaikan itu tidak ada cerita invoice. Di sini ada bahwa invoice itu saya pertanyakan waktu itu. Nih, assalamualaikum Pak, maaf ganggu terkait invoice kita hari ini gimana? Beliau menjawab, waalaikumsalam. Disampaikan, Pak, koordinasi sama Bella. Berarti kan itu sah dong, berarti ada invoice yang kami sampaikan. Gitu, Mas. Ini ada WA beliau kok. Ini atas nomor beliau. Jelas. Ini nomor beliau dan ini WA saya ke beliau. Dan saya pertanyakan masalah invoice yang kita lakukan tanggal 30 Oktober itu, beliau menjawab. Di awal itu tanggal 5 Desember beliau menyampaikan nanti koordinasi dengan Mbak Bella. Gitu. Bang, kalau boleh tahu tuh Bella tuh kemarin itu apa bagaimana, Bang? Di sana beliau dibuat menjadi GM-nya, Pak. Gitu, Mas. GM oleh saudara Vicky. Menunjuk Bella itu selaku GM di proyek itu. Adiknya sendiri. Adiknya Pak Vicky. Nah, ini ada yang kami sampaikan waktu itu. Kalau bantahan dibilang tidak ada secara invoice, ada, dan saya pertanyakan kok melalui WA. Ini bisa di zoom. Beliau menjawab kok. Ada saya bilang terkait invoice kami bagaimana? Beliau menjawab. Nah, beliau menjawab kok. Silakan berkoordinasi nanti sama Mbak Bella. Akhirnya saya sampaikan lagi ke Mbak Bella. Mbak Bella, nanti saya konfirmasi lagi ke Pak Vicky. Ada ini WA chattingannya semua. Chattingan dulu. Ini kepala bawah, ini nomornya Mbak Bella. Ini. Dan ini WA-nya.
beliau, dan itu saya chatting dan balasannya ada kok. Ya Pak, saya belum ini dengan Kak Pikinya. Ada kok dibalas beliau. Berarti kan bahwa invoice yang kami sampaikan itu disetujui, bukan tidak disetujui. Makanya di situ ada pertermin seperti yang disampaikan, bos selesai bayar, itu nggak ada proyek, dan itu kita nggak ada sepakat. Karena secara lisan, yang kedua saya sampaikan invoice itu, dan itu ditandatangani oleh pihak manajemen Pak Piki sendiri kok. Ada Pak Heri, ada Pak Hamzah. Ini ada buktinya di kita bahwa ada penandatanganan dari beliau, ini aslinya ada di saya. Ini invoice yang saya sampaikan ke beliau. Karena di lapangan itu kan harus bertanggung jawab dulu di bawah. Ini ada, ini juga ada 2 invoice yang kami lakukan seperti itu, Mas. Gitu. Tapi kalau untuk masalah spek di awal itu seperti apa sih mungkin? Nah, kalau spek itu berulang kali kami sampaikan waktu itu, RAB untuk pembuatan mini soccer yang kami sepakati itu adalah sistem gravel sebenarnya, bukan sistem pengecoran. Itu sistem gravel, di mana waktu itu disepakati buat akhirnya disepakatilah SPK itu yang 2,2 miliar itu untuk 2 unit. Tapi di tengah perjalanan Mbak Bella langsung mengubah semua spek itu. Itu bukan metode kami. Waktu itu kami sampaikan ini berdasarkan RAB yang kami disetujui oleh beliau, itu adalah sistem gravel waktu itu. Waktu pertemuan pertama kali sama Pak Piki, kita sampaikan, Bapak pakai metode apa? Ya, saya sampaikan kami pakai metode sistem gravel, sistem pemadatan. Nah, pada saat perjalanan kami sudah lakukan pekerjaan, tiba-tiba Mbak Nabela itu merubah semua, merubah sistem tanpa ada perubahan RAB. Tapi saya selaku kontraktor ngikutin, seharusnya anggaran itu lebih besar. Tapi saya pikir ya sudah, kita jalani. Kita sampaikan ke Mbak Nabela, kalau terjadi sesuatu siapa yang tanggung jawab? Kata Mbak Nabela, saya tanggung jawab. Nah, makanya terjadi kalaupun diambil beliau tadi saat ini laporan pecah segala macam, itu di luar ranah kami sebenarnya awalnya itu. Karena bila terjadi bermasalah, Mbak Nabela sendiri yang bertanggung jawab. Dan boleh dibuktikan nanti dari supervisinya. Karena yang kami sampaikan itu adalah RAB ini, sehingga ada kontrak. Itu kontrak itu 2,2 miliar itu terjadi karena sistem gravel. Kalau dia sistem cor, pakai namanya drainzel, itu biasanya kontrak itu paling tidak 1,5 miliar. Satu mini soccer. Itu. Jadi sepakat kita awalnya itu 1,1 miliar itu satu mini soccer itu adalah sistem gravel, bukan sistem pengecoran. Tapi Bu Nabela langsung merubah semua. Kalau enggak, beliau sampaikan waktu itu, kalau Bapak nggak ikut saya, ya udah waktu itu disampaikan saya, udah stop aja. Nah, waktu itu sempat kita stop karena ada perseteruan itu. Sehingga waktu itu datang Pak Piki, ya udah Pak, dirubah aja. Tapi saya minta sama sistem, sama pihak tekniknya, ya udah Pak, nanti berjalan perubahannya. Karena semua tanggung jawab di lapangan itu adalah orang teknik. Bukan Pak Piki, bukan Nabela, tapi tekniknya adalah Pak Hamzah Nur Akbar. Nah, itu bisa nanti di-compare sama beliau selaku tekniknya. Itu yang masalah teknis itu sih, Mas, gitu. Oke. Ini kan titik poinnya kan, titik poin permasalahan ini kan dari itu ya, mungkin yang tadi perubahan secara mendadak dari Mbak Bella ya. Iya. Nah, terus tidak ada perjanjian, artinya kan dalam perubahan itu kan harus ada perjanjian ulang lagi. Iya, betul. RAB ulang. RAB ulang. Nah, kenapa Pak? Artinya tidak ada, artinya apa ya, kepercayaan penuh lagi gitu, terus melakukan pekerjaan itu. Kenapa enggak Padahal kan sebelumnya udah ada kesepakatan bersama masalah anggaran kan? Betul, iya. Itu gimana? Nah, waktu itu saya sampaikan ke pihak yang bisa komunikasi terus setiap hari di lapangan itu adalah Pak Hamzah. Saya sudah sampaikan, katanya disampaikan ke Mbak Nabela. Nabela bilang, udah biarin aja, orang kontraktornya untungnya gede kok. Seperti itu Bu. Akhirnya ya udah, saya sepakati itu, saya jalanin. Karena Mbak Nabela sampaikan waktu itu, ngapain sih dirubah-rubah? Untung kontraktor banyak kok. Itu alasan Mbak Nabela. Waktu itu kita minta perubahan. Bang kamera bang. Gitu. Waktu perubahan, karena di awal kita menyampaikan, termasuk juga kita pada saat ketemu Pak Piki, pertama banget kita sampaikan bahwa kita menggunakan sistem gravel pemadatan.
tidak pengecoran karena berisiko di sini itu kondisi tanahnya itu tidak stabil. Akan terjadi nanti ini. Akhirnya Nabela bilang, udah tanggung jawab saya. Kita nggak ini boleh nanti di-compare dengan waktu itu ada orang tekniknya, dan kita selalu komunikasi sama beliau. Dan itu di saat dikomunikasikan perubahan itu ke Mbak Nabela membantah, udah nggak usah. Seperti saya sampaikan tadi, dari itu aja kontraktor untungnya gede kok. Nah kita kan ketawa waktu itu, ya sudahlah kalau emang nggak mau ya nggak apa-apa, kita jalani aja. Udah sempat waktu itu kita udah naik pondasi dan tiang, mau nggak mau ya udah kita lanjutkan waktu itu permintaan Nabela seperti itu. Dan kalau dibilang besi 8, tidak ada di sini besi 8, tidak ada. Jadi dengan kata lain dia mencoba mengalihkan isu yang sebetulnya ya. Iya, seperti itulah. Kalau dibilang tadi ada besi 8 itu di sini di RAB yang kita pernah ajukan ke Mbak Nabela, Pak Piki itu tidak ada pakai besi. Bagaimana dengan ujung bot yang katanya harus lonjong atau kotak itu? Faktanya ketika diikut survei tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan itu kan permintaan Mbak Nabela. Kan kita udah sampaikan bila terjadi suatu saat masalah, Mbak Nabela sendiri yang tanggung jawab. Karena itu di luar konteks RAB kita. Seperti itu, Mas. Oke. Iya. Jadi kita tidak sangkut paut, dan itu dipertanggungjawabkan dulu sama pihak tekniknya. Saya sampaikan gimana nih, Pak Hamzah? Ya udah nanti biarin aja, kalau ada masalah Nabela tanggung jawab. Apakah selama perjalanan pengerjaan itu ada keberatan yang disampaikan oleh pihak Vicky dan keluarganya selama proses pengerjaan itu sendiri? Waktu ke kita tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Baru ini yang terungkap kalau baru ini disampaikan, saya juga kaget. Okay. Selaku kontraktor kaget, katanya sudah saya nggak pernah, karena Pak Piki mulai dari Desember itu saya WA dan tidak pernah menyampaikan, Pak ini bermasalah sistem atau apa, ini speknya nggak ada. Nggak pernah ada ya? Dan terakhir juga saya ketemu tidak pernah membahas masalah spek. Tidak pernah. Jadi dianggap fine-fine aja Iya, sebenarnya ya? saya anggap fine aja, makanya saya bilang di tanggal 5 Desember ini atas nama Pak Piki, ini Pak Piki sendiri, dan saya ada WA beliau. Dan saya pertanyakan, Pak, masalah invoice yang kami sampaikan bagaimana? Ini ada tulisannya. Itu ada ya? Dan ditanggapi beliau kok. Ditanggapi beliau. Masih baik-baik aja ya? Iya, dan ditanggapi apapun. Iya, ditanggapi beliau kok di sini. Ya Pak, nanti koordinasi sama Nabela. Oke. Jadi sebetulnya Nabela ini di posisi ini sebagai apa dia? Dia GM. GM ya? Iya. Dia paham nggak sebetulnya soal pekerjaan proyek ini? Iya. Kalau di proyek itu, sebenarnya Mbak Nabela hanya melihat waktu itu ada ketemu di YouTube, ketemulah sama orang salah satu pembuat seperti itu. Nah, kata dia, padahal dari segi teknik dia punya orang teknik dan dia sering ribut dengan orang tekniknya. Karena apa yang sudah kita terapkan itu Mbak Nabela langsung merubah semua. Tanpa ada apa bla 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 gitu. Termasuk ini, padahal waktu itu kita sistem gravel yang kita ajukan kok. Dan itu disetujui Pak Piki sendiri, makanya terjadilah kontrak 2,2 miliar untuk 2 unit mini soccer. Itu tidak ada pakai besi waktu itu pengajuannya. Tidak ada. Iya, jadi maksud saya adalah sebetulnya dia punya ahli teknik lah ya. Ada waktu itu. Konsultannya lah boleh Ada, seperti ada, itu. Tapi di lain sisi dia sebagai GM yang tidak paham bagaimana proyek pembangunan. Betul. Saya pikir seperti itu karena pada saat dia dengan tekniknya itu selalu ini kok intens komunikasi ya. Iya, selalu intens komunikasi dan masalah perubahan apapun saya sampaikan kok. Iya. Ini bagaimana Pak Hamzah? Oh ya udah ikutin aja Pak. Yang penting kalau ada masalah biarin nanti Nabela yang tanggung jawab. Oh gitu. Itu kata supervisinya. Gitu karena ini sudah di luar kontrak kita sebenarnya. Oke. Itu. Jadi kontrak kita itu adalah saya sampaikan ini ada RAB, ini sistem gravel. Nah, tiba-tiba setelah kita naik pondasi, naik semuanya, pada saat kita mau ini ternyata Mbak Nabela itu merubah sistem semuanya, udah sistem pengecoran. Saya maunya begini kata beliau. Itu. Dan saya sudah siapkan materialnya untuk pembuatan ininya. Gitu. Oke, berarti harusnya bukan di tanggung jawab si Pak Omri dong. Seharusnya bukan, ini di luar ranah kami. Iya loh. Ini di luar kan sebagai ini. RAB ya, RAB harusnya acuan kami harusnya RAB ini. Iya, bukan yang pada saat ini sekarang, tapi kami selaku kontraktor tetap menjalankan prinsip yang disampaikan Mbak Bella. Karena Mbak Bella waktu saya komplain ke salah satu
supervisinya disampaikan gimana Pak Hamzah, kata Mbak Nabela, udah biarin aja, orang posisinya kontraktor juga untungnya masih gede. Iya. Ya kita juga bingung. Ya udah terpaksa kita jalankan dengan resiko apapun seperti itu. Iya.